Halo again teman-teman semua, welcome back again di market update. Kita mau update Bitcoin setelah data CPI rilis pada sekitaran jam 8.30 tadi malam. 7.30 tadi malam lebih tepatnya. Jadi kita sempat kasih update juga melalui Telegram. Kita udah inform ke teman-teman untuk sabar menunggu sampai New York Stock Exchange open di jam 8.30 malam. Kenapa demikian? Karena setelah data rilis 7.30 itu masih ada jeda 1 jam sebelum market open. Dan ternyata pas market open, Nasdaq itu malah cenderung nanjak. Ya ini sebenarnya menarik banget situasinya teman-teman sekalian. Karena secara data yang dirilis tadi malam itu semestinya kecenderungan dampaknya negatif untuk market. Mengapa demikian? Karena sudah terlihat tren daripada CPI atau angka inflasi dalam 2 bulan terakhir itu sudah mulai nanjak teman-teman. Ya, kalau kita lihat di sini, starting dari tanggal 12 Juli. Ya, di situ kita ambil data dari sana. Previousnya, itu 4%. Forecast-nya 3,1%. Kemudian turun jadi 3%. Ini bagus banget. Di situ ada euforia di market sehingga berpikir bahwa The Fed tidak akan naikin suku bunga lagi. Lalu, pada 10 Agustus kita lihat dari 3% ekspektasinya memang betul naik jadi 3,3%, tapi ternyata kenaikannya hanya 3,2% saja. Jadi naik 0,2% dari previousnya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kali ini previousnya 3,2%, forecastnya naik jadi 3,6%, malah naik jadi 3,7%. Sebenarnya kenaikan angka ini terbilang cukup signifikan. Dan seharusnya impact-nya itu akan lebih cenderung positif untuk dolar index. Sementara di sisi lain, yang against dolar index seperti misalkan XAU atau misalkan lagi kita berbicara di sini misalnya Nasdaq dan S&P 500 harusnya kecenderungan itu malah negatif. Tapi di sini tampaknya malah cenderung sebaliknya. Ya, to be honest kita nggak tahu teman-teman, apakah yang menjadi trigger dari posisi tersebut. Yang pasti besok akan ada satu data lagi yang dirilis, yaitu PPI. Tentu saja ini berhubungan juga dengan inflasi, tapi ini dari sisi produsen. Kalau misalnya angkanya nggak beda-beda jauh banget dari forecast, biasanya sih volatilitasnya tuh cenderung rendah. Tapi kalau misalkan angkanya jauh, itu kita bisa antisipasi akan ada pergerakan yang signifikan, even pada pergerakan besok. Karena dua data ini dikombinasikan baru dapat angka yang paling ideal untuk inflasi ke depannya. Oke? Nah, reaction dari market setelah data tersebut, kita bisa lihat kembali pada CME Fed Watch Tool, karena kita akan ada pertemuan nih sekitaran 6 harian lagi di bulan September. Yang menjadi concern itu sebenarnya bukan pertemuan bulan September. Kalau kita lihat di bulan September, ini kelihatannya dari segi angka udah fix banget The Fed tidak akan naikin suku bunga. Jadi dia pertahankan di 5.25 atau 5.50 dengan kisaran probabilitas di angka 97%. Ini tuh tinggi banget dan signifikan banget. Jadi harusnya udah kecil banget kemungkinannya The Fed naikin suku bunga di bulan ini. Namun, yang jadi permasalahan itu adalah di bulan Novembernya teman-teman. Karena November saat ini, angkanya itu terbilang cukup tinggi. Sekitar 40,8%. Publik percaya The Fed akan naikin suku bunga menjadi 0,25% lagi pada pertemuan November. Dan bahkan ada 1,2% kemungkinan, ini kecil banget, The Fed naikin 0,5%. Ya, saya pikir ini harusnya nggak perlu terlalu dipusingkan ya, saya rasa, karena kenaikan maksudnya kenaikan 0,5% itu bakal menjadi satu buah kecaman publik terhadap The Federal Reserve tentunya. Dan progres saat ini, kalau kita lihat sebenarnya dari segi angka ini masih bisa volatile banget karena kita masih punya PCE Core Price Index pada akhir bulan nanti. Nah, itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kondisi bagaimana market mencerna data tersebut dan reacting ya terhadap kondisi apa yang terjadi pada saat ini dan ke depannya untuk mereka pengambilan keputusan terutama di market. Nah, satu poin lagi teman-teman sekalian yang mungkin sedikit perlu kita review atau perlu kita remind kembali, kita saat ini sudah memasuki bulan September, sebentar lagi Oktober, November, Desember. Biasanya di kuartal keempat di market, terutama stock market atau misalkan kita berbicara di sini untuk Bitcoin dan kawan-kawan, itu kecenderungan low volume atau low volatile karena kita akan ada libur winter. Ya, itu bisa jadi consideration. Cuman before itu, umumnya market bergerak cukup signifikan.
Ya, kata orang sih biasanya menjelang akhir tahun itu narasi yang dibangun adalah window dressing. Jadi ibaratnya stock market tuh diperbagus, istilahnya menjelang mereka untuk tutup buku tahunan ya diperbaharui lagi ya. Intinya dibikin ya bagus-bagus lah ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa jadi satu buah pertimbangan. Mungkin saatnya kita untuk ya sedikit lebih take it slow ya, kita nggak perlu terlalu agresif karena kita punya kesempatan di kuartal 4 ini di mana biasanya market itu cenderung low volume ya, kita bisa untuk menyiapkan lah istilahnya portofolio kita dari saat ini untuk kemudian bisa belanja lagi mungkin pada saat kuartal 4 nanti gitu ya. Nah, antisipasi sementara ya market masih bisa mengalami penurunan atau koreksi karena kita tahu saat ini yang lagi hot-hotnya banget yaitu sentimen negatif seputar FTX. Ini kalau kita buka beritanya, teman-teman tinggal search aja FTX terus kalian cari di bagian news, itu banyak banget ya, alert. Intinya di sini kelihatan bakalan ada kondisi yang perlu kita antisipasi sama-sama. Kalau buat teman-teman yang percaya katanya crypto market itu paling anti sama technical analysis, kalian percaya sama news atau sentimen, well berarti kalian perlu banget antisipasi berita ini, yaitu soal FTX akan berencana melikuidasi aset mereka dan jumlahnya cukup besar. Tadi kita udah sempat cek dari berita terbaru yang dirilis sekitaran beberapa jam yang lalu, di sini ada sekitar 3,4 miliar dolar aset dalam bentuk kripto, di mana utamanya terbesar itu ada di Solana, kemudian Bitcoin, Ethereum, ya, Wrap Bitcoin, Wrap Ethereum, USDT, XRP, STG, APT, dan BIT. Ya, ini adalah koin-koin yang kelihatannya bakal paling terkena dampak dari FUD tersebut. Jadi teman-teman sekalian perlu antisipasi kemungkinan terburuknya. Dan pada posisi saat ini saya pikir walaupun kita melihat market seperti ada euforia, ya kita ngelihat lah Bitcoin itu beberapa hari terakhir tuh benar-benar berusaha untuk bisa kembali terrebound dari area demand zone yang sudah kita marking dalam beberapa hari terakhir. Namun di sini kalau kita lihat something is holding back ya. Jadi kelihatan di sini Bitcoin tuh benar-benar reactionnya tuh cukup bagus dari sisi buyersnya, tapi di satu titik tepatnya di kisaran area 26.300, 26.200-an, itu biasanya Bitcoin berkali-kali nggak dapetin rejection. Nah, ini sebenarnya jadi satu concern. Apakah ini adalah bull trap atau bull trap yang sesungguhnya itu akan atau lebih tepatnya ya baru akan dimulai. Dalam arti harga di bawah naik dulu supaya memundang lebih banyak FOMO di crypto space untuk masuk ke market dan mulai beli karena takut ketinggalan harga, baru kemudian ada aksi sell off yang terjadi diakibatkan oleh FTX. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi concern terbesar kita untuk saat ini. Ya, tapi saya nggak bilang apakah market akan di-dump signifikan, apakah dia akan turun jauh. Cuman teman-teman sekalian nggak ada salahnya kita antisipasi. Dengan kondisi yang saat ini sedang beredar, ada baiknya kita menjaga risiko. Kalau misalkan teman-teman biasa transaksi di futures market dengan margin yang cenderung besar, mungkin kalian bisa mulai mempertimbangkan untuk mengurangi marginnya. Ya, itu bisa jadi consideration aja untuk sementara waktu ini. Nah, teman-teman sekalian, melihat dari pergerakan Nasdaq tadi, di mana pasca CPI rilis itu malah cenderung positif. Jadi begitu New York Stock Exchange open, US stock itu malah rally. Ya, cukup unik. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi the bigger picture, ini sebenarnya ada sebuah trend line ya yang mungkin saja harus ada manipulasi dulu. Dalam artian harga harus breakout dulu supaya membuat manipulasi seakan-akan memang market siap untuk rally. Setelah buyersnya masuk, kemudian sellers yang pada di market itu sudah exit karena terkena stop loss, baru kemudian order tersedia banyak untuk beli. Dan oleh karena itu di saat yang bersamaan bigger players, market maker itu baru bisa take action. Jadi ibaratnya mereka memanfaatkan sehingga orang-orang berpikir di kondisi news hari ini CPI dianggap sangat positif, dan begitu kita semua berpikir bahwa ini adalah impact yang positif, di situ justru ada serangan dari market maker. At least itu consideration ya. Sekali lagi ini pertimbangan yang harus kita cari tahu. Jadi buat saya saat ini, bias masih sama, Bitcoin belum breakout dari resistance yang kita sudah mention dalam video beberapa waktu terakhir. Akan tetapi, saya juga tidak agresif atau ofensif di dalam melakukan yang namanya action ya di market. Dalam arti, wah ini
bagus nih sebenarnya dari segi harga. Kita tahu di sini ada area support, resistance, kita tahu di sini ada VWAP, kemudian kita juga lihat ya, istilahnya Bitcoin itu bergelantungan lah di kisaran area ini. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan pattern, kalau kalian lihat di time frame 1 jam, kalian akan langsung aware bahwa di situ terlihat ada probabilitas membentuk yang namanya double top. Ya, buat orang-orang yang percaya sama pattern, dia akan ngelihat itu sebagai double top. Karena Bitcoin retest kembali di level yang sama, but this time, as you can see guys, the volume itu different. Ya, volume yang tadinya signifikan sekarang itu lebih rendah. Jadi pertanyaannya adalah apakah di sini itu bisa menjadi titik balik atau titik reversal daripada kondisi penguatan yang terjadi pada beberapa hari terakhir. Mungkin didukung dengan berita CPI atau mungkin didukung dengan sentimen negatif oleh FTX. Ya, jadi setidaknya gambaran saya lebih kurang seperti itu. Ini menjadi concern bagi saya. Saya tidak mau long, to be honest teman-teman, ngelihat progres yang terjadi saat ini. Kenapa? Karena buat saya ini nanggung banget. Kita belum benar-benar valid breakout ya dari si major resistance tersebut, which is sebenarnya buat saya kalau misalkan dia sudah successfully breakout, di situ baru ada konfirmasi tambahan. Intinya itu, bahwa ini benar-benar reverse gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada, saya hanya berpikir bahwa what if ini adalah bear trap before another dump terjadi. Ya, jadi concern saya tetap, saya melihat ini bias saya tetap masih dalam keadaan bearish. Cuman saya juga tidak berani untuk take action terlalu agresif di tengah kondisi Bitcoin yang kelihatannya cukup galau. Antara dia mau break high atau dia steady mempertahankan area resistance ini dan kemudian turun kembali. Ya, don't get me wrong everyone, saya ada beberapa sell short position dalam keadaan running untuk altcoins yang kebetulan kita masuk dalam primary watchlist saya. Akan tetapi risknya itu saya atur menjadi lebih sedikit. Jadi dibandingkan biasanya saya trading agresif bisa 2% atau mungkin 3% in a single entry, di sini saya hanya menggunakan 1% atau 0,75% dari total capital yang saya punya. Jadi bisa dibilang I prefer playing safe untuk saat ini. Kita playing defensive simply karena market saat ini indecision banget. Dia mau naik tapi nggak naik-naik, mau turun tapi kelihatannya bisa naik. Jadi orang-orang pasti akan dibuat galau. Saya lihat beberapa komentar dari teman-teman berpikir bahwa market crypto akhir-akhir ini lagi sulit untuk ditebak, lagi sulit untuk ditransaksikan. To be honest teman-teman, kalau kalian lihat postingan Telegram saya beberapa waktu yang lalu, sebenarnya my first week di tradingan crypto pada bulan ini tuh bisa dibilang cukup oke. Ya, saya ada gain more or less sampai dengan saat ini itu sekitaran 5-6%. Cuman memang saya harus katakan apa adanya, yang namanya market itu tidak selamanya akan memberikan kita yang manis-manis. Ada masa di mana market itu akan sulit untuk dianalisis. Ada masa di mana market akan memberikan kita yang namanya losing streak, ya. Jadi nggak semuanya itu indah setiap saat. Akan ada momen-momen di mana kita mengenai yang namanya losing streak. Akan ada momen-momen di mana market itu sangat sulit untuk dibaca karena manipulatif. Tiba-tiba dia naik, kita pikir dia sudah breakout, ternyata dia tidak jadi breakout. Ketika dia sudah naik tiang panjang hijau seperti ini, saat kita melihat, wah ini kayaknya flip bias, ternyata dia balik turun dan sesuai dengan bias kita. Nah, posisi seperti itu akan ada dan tidak akan pernah hilang dari yang namanya market. Mau kita ngomongin market crypto, market forex, market commodity, maupun market saham, itu semua sama teman-teman, akan ada siklusnya. Nah, jadi teman-teman harus pahami, ketika kalian merasa bahwa kondisi marketnya ini agak sulit untuk dibaca, itu adalah waktu untuk kalian playing defensive. Ya, tapi akan ada satu momen atau kondisi di mana market itu akan benar-benar mudah untuk dibaca. For example, Shiba Inu, ini dari previous month, ya, transaksi previous month yang saya execute. Kalau kalian lihat, ini bagus banget, beauty banget setupnya. Harga turun, break new low level, habis itu dia retrace. After retrace kita ngelihat secara detail pada time frame 1 jam, proses rejection terjadi pada area support resistance, terus kalian decide untuk entry sell short, habis itu marketnya perform. Ya, mungkin nggak butuh waktu lama untuk dia bisa perform. Dan ini adalah recent trade yang saya eksekusi di Shiba Inu. Sebelum itu ada nggak? Kalau teman-teman ingat last month saya berhasil istilahnya nge-catch momentum untuk sell short Shiba Inu dari harga yang cukup di atas. Ya, kalau misalnya teman-teman ingat,
gain di sini cukup signifikan. Nah, pertanyaan saya simple sebenarnya teman-teman, apakah market akan setiap saat seperti itu? Jawabannya kan sudah pasti tidak. Akan ada momen di mana seperti yang saya jelaskan tadi, market akan cocok banget dengan setup teman-teman, tapi ada momen juga di mana market akan menyulitkan kita. Jadi di momen tersebut kita harus aware dan kita harus waspada untuk yang namanya mempertimbangkan, memanage resiko kita supaya ibaratnya ketika market sudah siap dalam kondisi yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasi kita, kita bisa manage transaksi tersebut dengan baik dan membuat profit yang maksimal. Ini for example ya teman-teman, once again, ini bukan untuk flexing atau gimana. Wait a minute, coba saya untuk share idenya di sini, bukan idea ya, sebenarnya lebih ke gambarnya sih teman-teman ya. Nah ini adalah transaksi dari previous month. Ya sebenarnya saya berhasil untuk nge-catch ini sekitar $1,000 in a single shot. Which is ini sebenarnya cukup besar lah kalau hitungan dari rata-rata percentage yang saya gunakan. Ini dalam sekali entry bisa hampir 10%-an lebih kurangnya. Jadi momen seperti ini akan ada dan akan ada momen seperti saat ini. Nah kalau momen seperti saat ini teman-teman playing agresif, kalian emosi, pengennya balas dendam kalau misalkan nggak sesuai dengan harapan kalian, disitulah biasanya kita as a trader malah akan jadi lebih banyak boncosnya. Ya, jadi itu setidaknya reminder dari saya untuk teman-teman sekalian. Saya pengen say thank you buat teman-teman yang udah nyimak. Tentunya di sini mudah-mudahan informasi yang saya deliver bisa tersampaikan dengan baik, dan saya sorry banget kalau misalnya saya masih pakai laptop ya di dalam sharing idea di sini, karena once again ini provider internet masih belum jalan teman-teman. Total udah hampir 2 hari. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan sesegera mungkin ada provider yang lain supaya saya bisa ganti dan tidak lagi yang namanya mengalami kondisi serupa. Okay? So I think that's it from me. Thank you very much guys, and I'll see you guys again in the next update. God bless. Cheers and bye-bye guys.